Bila kemudian seorang hamba punya niatan di dalam hatinya mau melakukan kebaikan, besok Kamis saya mau ngaji, niatnya begitu, lalu kemudian tidak ngaji karena satu dan lain hal, enggak dijalanin niatannya tuh, kata Nabi masih dapat ganjaran, sebab Allah kasih catat satu ganjaran, yakni ganjaran niat. Kalau kita niat itu dapat ganjaran, namanya ganjaran niat, saking murahnya Allah. Sehingga muslim kudu banyakin niat-niat. Niat aja, niat mau sedekah, niat mau haji, niat mau umroh, niat mau apa aja yang baik-baik tuh, semuanya dapat walaupun tidak dikerjakan. Cuman bedanya kalau nggak dikerjakan ganjarannya satu. Tapi kalau kemudian orang itu memiliki niat baik, lalu kemudian akhirnya dia kerjakan, ganjarannya berbeda-beda. Terkecilnya 10 balasan Allah, pertengahannya 700, paling banyaknya enggak kehitung, tergantung dari bagusnya amalan yang dia kerjakan. Begitu, tergantung. Ada sahabat yang sudah kakek-kakek, kemudian datang perintah hijrah, pengen pergi ke Madinah. Kata cucunya, kong nggak bisa, kong ini jalanannya kudu dipapa. Bagaimana ke Madinah? Tapi saya kuat. Kuatnya kuat niat. Ternyata benar, dia jalan menuju Madinah, baru nyampe Tan'im. Tan'im itu 7 kilo dari Mekah, dari Masjidil Haram, baru 7 kilo sampai Tan'im. Itu sampai Tan'im dia mati karena udah nggak kuat dia jalan. Karena niatnya mau hijrah ke Madinah, niat baik, maka dicatat sebanyak apa yang dia punya niat. Inilah pentingnya muslim harus memiliki niat-niat yang baik. Niat aja apa aja, begitu, niat saja. Jangan tidak niat. Kita makan, niatin, niat saya makan biar kuat ibadah. Begitu, itu makan dapat ganjaran, tiap suapnya ganjaran, tiap suapnya ganjaran, gara-gara niatnya bagus. Jadi pasang niat yang baik. Sebelum makan kita pasang niat, saya makan biar kuat ini, kuat itu, kuat ini, yang bagus-bagus. Maka apa saja bakal menjadi bagus. Saya kalau umroh itu sama teman-teman majelis itu menyuruh niat minum zam-zamnya biar kuat ibadah. Udah ini aja gitu. Kita dagang biar kuat ibadah, kita nyari rezeki biar kuat ibadah, kita makan biar kuat ibadah. Pokoknya niat aja terus yang baik-baik. Nanti kalau kita niat baik, Allah buka 700 pintu kebaikan-kebaikan ama kita, kebahagiaan bila kita selalu berniat melakukan yang baik-baik. Maka berbahagia orang-orang yang memasang pada dirinya niat-niat yang baik. Namun kalau kita memiliki niat yang buruk, tidak dapat dosa kecuali bila dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis ke-37 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang Nabi riwayatkan dari Tuhannya, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Qala, Allah berfirman, Nabi bersabda, Innallaha katabal hasanati was-sayyiati. Sesungguhnya Allah, yaitu telah mencatatkan, Allah menulis akan kebaikan dan kejahatan. Summa bayyana, kemudian menjelaskan Nabi, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa berniat dengan mengerjakan kebaikan lalu ia tidak mengerjakannya, niscaya dituliskan oleh Allah di sisinya akan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan kalau berniat seseorang dengan mengerjakan satu kebaikan, fa'amilaha, lalu ia mengerjakannya, katabahallahu indahu asyara hasanatin, maka mencatatkan dia oleh Allah di sisinya 10 kali lipat kebaikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau ia berniat dengan berbuat kejahatan, falam ya'malha, maka ia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka dituliskan oleh Allah di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, dan kalau ia berniat dengan kejahatan, fa'amilaha, lalu ia mengerjakannya, katabahallahu, maka menuliskan dia oleh Allah sayyi'atan wahidatan, akan satu kejahatan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fi sahihaihima bihadhil hurufi, di dalam dua kitab sahihnya dengan ini redaksi. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ini hadis Arba'in memasuki hadis ke-37. Tidak lama lagi hadis ini akan selesai. Hadis yang ke-37 dari sahabat Ibnu Abbas, dari Nabi, nabinya dari Allah, namanya disebut hadis qudsi. Hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran. Bedanya, hadis qudsi dipegang nggak punya wudhu boleh, kalau Quran nggak boleh. Bedanya, hadis qudsi redaksinya dari Nabi, kalau Quran redaksinya dari Allah. Kesamaan hadis qudsi dengan hadis Nabi, sama-sama maknanya dari Allah, yang beda redaksi. Begitu. Hadis ini menerangkan tentang kabar gembira yang besar dari Allah untuk kita sebagai hamba-hambanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang betapa
murahnya Allah kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah yang begitu luas, seluas bumi dan langit, memberikan dorongan kepada kita tentang maha pemurahnya Allah dan maha adilnya Allah. Nabi menjelaskan, kata Nabi, innallaha katabal hasanati wasayyiati. Kata Nabi, Allah itu mencatat kebaikan-kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia melalui malaikat-malaikatnya. Ada namanya malaikat raqib, pekerjaannya mencatat amal kebajikan. Ada namanya malaikat atid, dia punya kerja mencatat amal keburukan. Apa saja yang dilakukan oleh manusia yang berumur 15 tahun ke atas, semuanya dicatat kebaikannya, dicatat keburukannya. Tapi bila umurnya belum 15 tahun, masih bocah, yang dicatat kebaikannya. Anak kita sedekah ngasih permen sama temennya, dapat ganjaran kita. Anak kita nyolong mangga orang, enggak dicatat dosa. Kecuali kita yang nyuruh, baru akan dosa. Kata Nabi, Allah itu murah, baik, luas kasih sayangnya, dan Allah lebih mengedepankan kebaikan dibanding keburukan, sehingga malaikat raqib itu adalah pimpinan, malaikat atid adalah bawahan dari raqib. Bila kemudian seorang hamba punya niatan di dalam hatinya mau melakukan kebaikan, besok Kamis saya mau ngaji, niatnya begitu, lalu kemudian tidak ngaji karena satu dan lain hal, enggak dijalanin niatannya tuh, kata Nabi masih dapat ganjaran, sebab Allah kasih catat satu ganjaran, yakni ganjaran niat. Kalau kita niat itu dapat ganjaran, namanya ganjaran niat, saking murahnya Allah. Sehingga muslim kudu banyakin niat-niat. Niat aja, niat mau sedekah, niat mau haji, niat mau umroh, niat mau apa aja yang baik-baik tuh, semuanya dapat walaupun tidak dikerjakan. Cuman bedanya kalau nggak dikerjakan ganjarannya satu. Tapi kalau kemudian orang itu memiliki niat baik, lalu kemudian akhirnya dia kerjakan, ganjarannya berbeda-beda. Terkecilnya 10 balasan Allah, pertengahannya 700, paling banyaknya enggak kehitung, tergantung dari bagusnya amalan yang dia kerjakan. Begitu, tergantung. Jadi beda-beda. Kalau kita berbuat baik, kalau enggak ganjarannya tuh. Kalau berbuat baik paling dikit 10. 10. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa orang yang mendatangkan kebaikan, maka dia dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10. Kalau 700, Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kayak satu biji gabah yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai. Per tangkai menjadi 700 biji. Artinya satu butir kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah bisa jadi dibalas menjadi 7 dikali 100. Berapa? 700 kebaikan. Yang terbanyak enggak kehitung, sebab lanjutan ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih bisa lipat gandakan lagi. Jadi hendaklah kehitung dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita hamba-hambanya. Apa aja? 1 dibalas 10. 1 dibalas 10. Apa aja? Begitu. Kita lah sedekah 1.000 rupiah, itu dibalas 10 kali paling dikit, kita dikasih rezeki 10.000. Bisa jadi karena dia memiliki ketulusan niat, dibalas menjadi bukan 7.000 dari 1.000, itu jadi 700.000. Bisa jadi enggak, ada bandingannya. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh kita di mata Allah akan diberikan daripada kelas bagaimana kita melakukan kebaikan. Kenapa menjadi beda-beda? Oleh karena kita punya jiwanya berbeda-beda. Ada orang sedekah jadi terpaksa, ada orang sedekah dengan penuh kesadaran. Emang saya butuh untuk bersedekah. Artinya karena itu adalah harta saya. Jadi saya pengen bawa harta saya ke akhirat. Begitu. Ini lain. Bagaimana suasana hati orang di dalam mensikapi pekerjaan kebaikan itu. Ada yang karena ogah-ogahan, ada yang setengah terpaksa, ada yang penuh dengan kesadaran. Maka ganjarannya berbeda-beda. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan. Kayak kita ngaji kita ndaklah sama ganjarannya, tergantung daripada niat kita. Kalau kita niatnya mensyukuri nikmat akal, sebab akal kita sehat, kita gunain buat ngaji, ganjaran akal. Kita mensyukuri nikmat sehat badan, gitu, kita menyadari ngaji wajib dan seterusnya. Ini berbeda-beda. Ganjaran tiap orang tergantung bagusnya dia punya niat. Tapi dari niatnya doang, walaupun nggak dikerjakan masih dapat ganjaran. Jadi ada orang di surga, kata Nabi, dia protes sama Allah di surga. Ya Allah, ganjaran haji saya sampai 7 kali mabrur ini dari mana? Saya ini seumur-umur ya Allah belum tahu Mekah. Begitu. Belum nyampe Mekah, sampai mati ya Allah. Kok ganjaran saya haji sampai 7 kali? Kata Allah, ente dulu niat pengen haji kayak tetangga ente 7 kali. Jadi ente pengen ampe mati, ente tidak saya kasih kaya kecukupan harta untuk ke Mekah. Karena ente niat saya kasih.
Jadi dapatlah dia di akhirat si miskin ini kelasnya ama yang haji 7 kali, padahal dia belum pernah ke Mekah gara-gara niat. Maka dalam hadis yang lain Nabi menyatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Itu niat. Jadi dengan ini maka muslim harus banyak memproduksi niat-niat kebaikan. Akal kita atau nafsu kita bila tidak diisi dengan memproduksi niat-niat baik, bakal yang muncul dalam diri kita pikiran-pikiran kosong itu menjadi niat-niat negatif yang tidak baik. Maka harus diisi hidup kita dengan niat-niat yang baik. Apa saja kita niatin dengan niat yang baik. Ini hal yang paling penting. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu ama Allah pasti dibalas, namun balasannya tergantung dari bagusnya dia punya niat. Bila niatnya kelasnya rendah 10, bila niatnya dia rada bagus pertengahan 700, bila niatnya bagus sekali hendak bisa dihitung oleh jari ganjarannya saking tingginya daripada niat. Begitu. Ini luar biasa betapa murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran sehuruf itu bisa 10, bisa 700, bisa kagak ada hitungannya. Begitu. Tergantung bagaimana kita punya suasana hati di dalam melakukan atau mengucapkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ini namanya kabar gembira besar dari Allah. Betapa murahnya Allah. Kalau baik belum ngerjain aja udah dinilai baik oleh Allah. Kalau baik tuh belum dikerjain udah dapat nilai baik. Apalagi kalau dia dikerjakan. Begitu. Namun sebaliknya kata Nabi, bila orang punya niat buruk, niat berbuat buruk, kemudian enggak jadi, enggak dilanjutin niatan buruk itu, enggak dicatat dosa niat, enggak. Tapi kalau niat baik dicatat ganjaran niat. Tapi kalau niat buruk kata Nabi tidak dicatat dengan buruk, baru niat. Jadi dalam gambaran hadis yang lain ketika ada orang nyolong apa? Sendal. Dia nyolong, ini niat saya besok ngaji mau nuker sendal. Yang jelek ditukar yang bagus. Niatnya begitu. Niatnya. Nih dengan dia niat doang pengen dicatat oleh malaikat atid. Nih orang malam niat mau nyolong sendal, mau dicatat kagak boleh oleh malaikat raqib yang mencatat amal baik sebagai pimpinan. Jangan dicatat. Kata malaikat atid, dia udah niat. Iya kalau jadi, kalau enggak menu-menuhin buku, titek lagi. Kan enggak jadi. Gitu. Jadi baru niat entar dulu. Itu begitu dalam hadis tuh. Sampai ketika orang itu mengerjakan, iya dia ngambil dia punya sendal. Ngambil sendal. Pengen dicatat oleh malaikat atid, masih ditepak entar dulu.
Jangan catat, ini udah ngambil, tunggu dulu 6 jam. Dalam hadis yang lain, tunggu dulu 6 jam. Loh kenapa? Takut udah diambil dia nyesel balikin lagi, ente udah dicoret hapus lagi. Gitu. Kalau sudah 6 jam hampir kagak ditulis oleh malaikat atid, kelewat, maka kamu kata malaikat raqib, catat itu orang itu beneran begitu. Satu tapi satu. Jadi kalau orang berbuat dosa baru niat tidak dicatat dosa, bahkan bisa dicatat kalau dia diurungkan nggak jadi, kalau itu berdosa dapat ganjaran. Tapi kalau dia kerjakan dapat dosa, tapi dosanya satu. Jadi Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 160, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislah. Siapa orang yang melakukan dosa tidak dibalas kecuali sama dosa satu, dia satu. Balasannya Allah murah. Ini hadis kemurahan Allah. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala murah dan adilnya. Orang berbuat dosa satu dia dicatat, orang berbuat kebaikan banyak beliau catat, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niat doang, kalau berbuat baik satu, kalau dia berbuat buruk niat doang tidak dicatat sebagai dosa. Ini kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang yang hari-harinya selalu diniatkan dengan niat-niat yang baik. Berbahagia orang yang setiap harinya selalu memasang niat-niat mulia. Apa aja pasang niat. Begitu di dalam hati kita. Sebab itu menguntungkan niat itu. Menguntungkan. Tentu niat-niat ini pada tataran pekerjaan yang punya nilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tataran dosa, ya tentu berbeda aturan-aturannya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kepada muslim tidak mencatat apa yang ada di dalam hatinya selama belum diucapkan. Kita mau nyela orang kalau di hati, kalau belum ada gestur tubuhnya, tutur katanya, maka belumlah ada catatan. Sebab Allah tidak mencatat yang di dalam niat-niatan kalau buruk. Tapi kalau baik, saking murahnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dicatat. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, siapa orang tidur niat malamnya mau tahajud, nggak bangun kecuali subuh, maka ditulis ganjaran tahajud sebanyak yang dia pengen nih. Saya pengen tahajud 100 malam ini, ketiduran bangun subuh 100 ganjaran tahajudnya, padahal enggak ngerjain. Kalau kita tidur nggak pakai niat, tidur aja. Jadi ganjaran itu udah banyak yang hilang. Kita pasang niat apa saja. Saya niat besok mau begini. Ini namanya manajemen waktu. Ini diatur. Kita harus memasang niat-niat yang baik. Dan kita harus memproduksi niat-niat yang baik. Maka tidak ada cerita miskin dalam agama. Sebab si miskin bisa niat seperti apa yang dilakukan oleh si kaya yang dermawan. Ada orang miskin melihat masjidnya Budian Al-Mahri. Ya Allah, masjid bagus, ini orang kaya bagus, duitnya banyak bangun masjid. Ya Allah, saya kalau kaya, niat saya pengen kaya dia nih. Sama.
dikasih ganjaran sebanyak ganjaran yang Allah kasih kepada Budian Al-Mahri dengan bangun masjid apa namanya, Kuba Masnya. Begitu. Jadi kitalah orang harus niat yang baik. Jangan kita orang tidak punya niat. Setiap pagi bila kita niat yang baik, niat tidak mendolimi orang, niat tidak menganiaya orang, niat tidak berbuat yang buruk-buruk, maka Allah bakal jaga anggota tubuhnya dari berbagai perbuatan nista gara-gara memasang niat yang baik. Niat ini berpengaruh, punya nilai besar. Maka betapa penting orang itu memiliki niat yang baik. Di dalam Al-Quran pada bab hijrah, wa may yuhajir ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang hijrah menuju Madinah lalu kemudian di tengah jalan mati, maka dialah dapat ganjaran besar seperti ganjaran yang didapat oleh mereka yang hijrah. Ada sahabat yang sudah kakek-kakek, kemudian datang perintah hijrah, pengen pergi ke Madinah. Kata cucunya, kong nggak bisa, kong ini jalanannya kudu di papa. Bagaimana ke Madinah? Tapi saya kuat. Kuatnya kuat niat. Ternyata benar, dia jalan menuju Madinah baru nyampe Tan'im. Tan'im itu 7 kilo dari Mekah, dari Masjidil Haram, baru 7 kilo sampai Tan'im. Itu sampai Tan'im dia mati karena udah nggak kuat dia jalan. Karena niatnya mau hijrah ke Madinah, niat baik, maka dicatat sebanyak apa yang dia punya niat. Inilah pentingnya muslim harus memiliki niat yang baik. Niat aja apa aja. Begitu, niat saja. Jangan tidak niat. Kita makan, niatin. Niat saya makan biar kuat ibadah. Begitu. Itu makan dapat ganjaran. Tiap suapnya ganjaran. Tiap suapnya ganjaran. Gara-gara niatnya bagus. Jadi pasang niat yang baik. Sebelum makan kita pasang niat, saya makan biar kuat ini, kuat itu, kuat ini, yang bagus-bagus. Maka apa saja bakal menjadi bagus. Saya kalau umroh itu sama teman-teman majelis itu menyuruh niat minum zam-zamnya biar kuat ibadah. Udah ini aja gitu. Kita dagang biar kuat ibadah, kita nyari rezeki biar kuat ibadah, kita makan biar kuat ibadah. Pokoknya niat aja terus yang baik-baik. Nanti kalau kita niat baik, Allah buka 700 pintu kebaikan-kebaikan ama kita, kebahagiaan bila kita selalu berniat melakukan yang baik-baik. Maka berbahagia orang-orang yang memasang pada dirinya niat-niat yang baik. Namun kalau kita memiliki niat yang buruk, tidak dapat dosa kecuali bila dikerjakan, baru dia bakal dapat dosa. Kemudian hadis ke-38, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa orang yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya ku izinkan dia dengan diperangi. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in
ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, tidaklah mendekatkan diri ibadah kepadaku oleh hambaku dengan sesuatu yang paling dicintai di mataku ketimbang dari apa yang aku wajibkan kepada si hamba. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, senantiasa hambaku beribadah kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga ku mencintai hamba. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai hamba, kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang ia menjamah dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani la u'tiyannahu, kalau ia meminta kepadaku sungguh akan kuberikan kepadanya. Wa la in ista'adani la u'idannahu, sungguh kalau ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku lindungi dia. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian hadis ke-38-nya berbicara masih hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan," kata Nabi, siapa orang yang memusuhi waliku, yakni orang yang Allah cintai, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh aku izinkan dia untuk diperangi. Apa artinya? Kata Allah, siapa orang yang memusuhi ulama, siapa orang yang membenci ulama, siapa orang yang menfitnah ulama, mengkriminalisasilah ulama, maka Allah mengizinkan untuk diperangi. Hidupnya bakalan kacau balau. Begitu. Jangan-jangan Indonesia ini keributan yang muncul gara-gara mengkriminalisasi ulama. Begitu. Jangan-jangan apalagi ulamanya dari kalangan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh membenci ulama, kita tidak boleh menfitnah ulama, kita tidak boleh mengomentari buruk kepada ulama. Kata Imam Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, orang yang memusuhi ulama itu adalah ndak bakalan anak keturunannya jadi ulama. Sulit. Orang kalau dia benci sama ulama, sulit dia punya anak keturunan jadi ulama. Sebab Allahnya udah bilang, siapa orang yang memusuhi ulama, maka saya izinkan untuk diperangi. Sebab Allah pun benci. Kalau Allah sudah benci sama orang, maka dia kehidupannya akan sulit dia dapat. Oleh karena itu kita tidak boleh ama ulama. Apakah kita itu ngaji sama itu ulama, ataukah kita itu belum ngaji sama itu ulama? Begitu kita tidak tahu, ini tak kata orang kiai, kita hormat saja. Kita hormat saja. Sebab bahaya orang yang mengomentari buruk ulama. Dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Sehingga orang yang mencela ulama, mengomentari buruk kepada ulama, dia sebetulnya sedang meminum racun. Pasti kehidupannya akan carut marut, sulit. Akan bisa hidup menjadi bahagia, akan hidup bisa menjadi senang, sebab Allahnya sudah memberi izin untuk diperangi, mananya jangan dikasih kebaikan. Maka hidupnya selalu pusing, pusing dan pusing,
bila orang kerjaannya menfitnah, memusuhi ulama. Itu banyak yang kaya-kaya begitu. Maka kita orang di zaman akhir ini, apalagi banyak medsos, maka kita no comment. Ada bagaimanapun kalau dia ulama mah, kita no comment. Sebab kita tidak tahu ada orang masuk bar, kita tidak tahu apakah dia masuk bar mau minum ataukah dia mau dakwah. Kita tidak tahu, kita tidak mau berkomentar miring. Andai dia minum minuman, bisa jadi siang minum, malamnya dia tobat. Uang ilmunya punya dia tobat sama Allah dengan taubat nasuha, sehingga diampunilah dia punya dosa karena syarat-syarat tobat dia tahu, sehingga kita masih nyelak dia sementara dia sudah bersih, sudah bertaubat kepada Allah. Dan ini menjadi bahaya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orang memusuhi orang yang dicintai Allah, maka Allah umumkan dia untuk diperangi. Haram kata ulama, orang yang mencela ulama, anak keturunannya bakal dijadikan ulama. Haram dan tidak bakalan, dan itu menjadi satu bahaya buat kita. Kita hendak boleh, tapi justru kita harus hormat saja sama ulama. Maukalah kita ngaji sama ulama itu atau tidak, mau kita itu mengenal itu ulama ataukah kita itu tidak mengenal, tapi kalau dikata ulama maka kita wajib untuk kita menghormatinya, supaya kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masih panjang hadis ini, barangkali keburu asar ya. Udah asar, jadi kita ulang nanti pertemuan mendatang saja. Wa ma taqarraba ilayya abdi, belum kita urai sampai wa in sa'alani la u'tiyannahu wa in ista'adi la u'idannahu. Ada yang ditanya mungkin dari hadis ini atau dari kajian ini sebelum ditutup doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita doa saja. Mudah-mudahan duduk-duduk kita di majelis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meninggalkan majelis ilmu, melainkan dosa-dosa kita diampuni, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, kesulitan kita dilapangkan oleh Allah, dan Allah teguhkan iman Islam kita, baguskan keyakinan kita, baguskan adab-adab kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama hamba Allah. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Allah jadikan anak keturunan kita muslim yang saleh dan salihah. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala ni'mah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya wa mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahim.
Alamin. Sallallahu wasallam ala khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.